Tetapi kenyataannya sekarang, semuanya menduduki posisi penting di politik tanpa kesulitan. Mudah seperti tinggal menjentikan jari saja. Putra pertama Jokowi, Gibran Rakabuming, kini berusia 35 tahun. Sementara dalam undang-undang yang berlaku, usia minimal capres dan cawapres adalah 40. Jokowi mengatakan dirinya tidak mengintervensi perihal gugatan dan uji materi undang-undang tersebut. Namun, ia meminta publik untuk tidak menduga-duga dan jangan berandai-andai. Bersama saya di Ruang Pandang Beta. Sejatinya mengenai perkara gugatan batas usia capres dan cawapres ini ada 3 perkara yang sebelumnya sudah rampung diujikan, yakni perkara nomor 29 PUU 21/2003 yang sebelumnya disampaikan atau diajukan maksud saya dari Partai Solidaritas Indonesia. Kemudian ada perkara nomor 51 yang sebelumnya diajukan oleh Sekretaris Jenderal dan Ketua Umum Partai Garuda. Dan juga ada perkara nomor 55 PUU 21/2023 yang sebelumnya diajukan oleh sejumlah kepala daerah. Memang untuk sidang ini sebelumnya sudah rampung tanggal 29 Agustus, di mana memang masing-masing dari perkara ini nantinya akan menyerahkan kesimpulan paling lambat pada 6 September. Diketahui juga bahwa Mahkamah Konstitusi saat ini masih dalam melakukan RPH atau rapat permusyawaratan hakim untuk menentukan putusan, namun MK sendiri belum memberikan keterangan yang lebih detail mengenai kapan nantinya putusan tersebut akan digelar kembali di Mahkamah Konstitusi. Tapi kalau hanya orang tidak suka dan sebagainya, itu tidak pantas. Tapi tidak dilarang oleh konstitusi, MK tidak boleh membatalkan sesuatu yang tidak dilarang oleh konstitusi. Kalau ini tidak open legal policy, ada masalah yang harus segera diselesaikan, apa alasannya? Itu harus jelas nanti di dalam putusannya. Menurut saya sederhana sih, kok terlalu lama memutus itu. Jubir MK Fajar Laksono tanggapi Menko Polhukam Mahfud MD yang mempertanyakan soal lamanya MK memutus perkara terkait batas usia capres dan cawapres. Fajar menyebut saat ini pihaknya menangani cukup banyak perkara, termasuk uji material batas usia capres dan cawapres. Fajar menegaskan MK perlu mencermati secara seksama semua permohonan dan perkara sebelum diputuskan. Meski begitu, Fajar tidak menjawab pertanyaan apakah Majelis Hakim sudah mengadakan rapat permusyawaratan hakim terkait perkara tersebut sebagai forum untuk penentuan putusan. Fajar hanya meminta seluruh pihak untuk sabar menunggu keputusan MK. Siapapun yang mengajukan ini dan kelompok mana yang mengendorse para pengaju gugatan ke MK ini bagi saya sangat tidak elok. Mengapa dilakukan menjelang pemilu tahun 2024? Pada saat tahapan-tahapan pemilu sudah berjalan, ini diajukan untuk siapa dan untuk apa dan apa relevansinya buat kemaslahatan masyarakat Indonesia. Jika MK meloloskan uji materi ini dan membuka batas minimal capres dan cawapres, Mas Gibran akan ikut dalam bursa calon wakil presiden? Nggak usah lah ya, nggak ada yang milih nanti. Jadi Mas Gibran tidak mau menjawab karena nanti ini jadi jejak digital. Ketika mengiyakan jadi wakil presiden, Mas Gibran nggak punya bukti apa-apa. Misalnya saya maju cawapres, Mbak Rosi mau nyoblos saya dan pasangan saya. Kapasitas saya masih seperti itu. Maksudnya Mas Gibran pasangan sama Pak Prabowo? Ya siapapun itu. Mau aja? Hah? Iya. Mau. Bukan jawaban itu yang saya mau. Harusnya nolak. Beberapa waktu ini, saya mendengar banyak banget kasak kusuk di masyarakat akan menguatnya isu politik dinasti di keluarga Jokowi. Bermula dari Gibran menjadi wali kota Solo, kemudian Bobi Nasution menjadi wali kota Medan, dan yang terakhir Kaesang, putra bungsunya
yang menjadi ketua umum PSI. Kasakusuk itu semakin membesar dan menjadi bahan pembicaraan diam-diam. Karena kita tahu, dinasti itu kan terjadi jika pemimpin satu organisasi dikuasai oleh satu klan atau keluarga yang sama. Nah, ini berbeda. Langkah Kaisang ke PSI tentu menjadi langkah yang menepis dinasti itu. Kan Kaisang beda partai, di mana dinastinya? Apalagi Pak Jokowi di PDIP juga bukan ketua umum dan berkuasa atas partai tersebut. Masa hal seperti itu dikatakan dinasti? Walaupun ya sebenarnya dinasti bukan hal yang selalu negatif juga. Ada dinasti kepemimpinan yang akhirnya memiliki perjalanan kepemimpinan secara baik. Misalnya Kennedy dan Bush di Amerika atau dinasti Gandhi di India. Jadi mungkin pilihan dan langkah Kaisang menahkodai PSI adalah langkah yang cukup tepat dan cukup baik buat PSI dan Kaisang itu sendiri. Ada keinginan untuk cawapres dan capres itu menjadi minimal 35 tahun. Ada tanggapan Pak uji materi di MK? Saya nggak mau intervensi, kita juga. Tapi ada dugaan bahwa itu untuk meloloskan Mas Gibran menjadi pasangannya Pak Prabowo. Jangan juga jangan berada-ada. Pak Jokowi, kasakusuk ini sudah mengkristal menjadi sebuah tudingan. Dan saya takut akan menjadi sebuah gerakan keprihatinan. Ketika akhirnya, seandainya Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa usia di bawah 40 tahun bisa menjadi wapres, dan Gibran akhirnya bersedia menjadi wapresnya Prabowo, maka saya takut situasi akan meledak menjadi tidak terkendali. Apa kepanjangan dari nama Bapak Presiden kita yaitu Jokowi? Aku tahu dong, Ma. Apa deh? Jaya otak, kacamata orang, wahai insan. Yang artinya? Yang artinya, jaya otak itu, Bapak Jokowi itu kan cerdas, bijaksana, dan tenang dalam menghadapi situasi apapun yang sedang melanda di negara Indonesia. Lalu, kacamata orang, Bapak Jokowi itu tidak memandang orang dari segi statusnya, baik kecil maupun tua, baik kaya maupun miskin. Di mata beliau sama saja. Terus, wahai insan, Bapak Presiden menarik perhatian banyak orang. Itu Mama, itu adalah kepanjangan serta arti dari nama Bapak Presiden kita, yaitu Jokowi. Oh, berarti tadi kepanjangannya Jaya otak, kacamata orang, wahai insan. Oh, itu artinya tadi. Iya. Luar biasa. Terima kasih sudah menyaksikan Ruang Pandang Beta.